Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 6 kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang asfiksia yang nantinya akan dibawakan oleh pemateri kita yaitu Mbak Dewi Aulia dan Mbak Rika Kumalasari. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Kumalasari, perwakilan dari kelompok 6 kelas B akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada neonatal dengan penyakit asfiksia. Dengan anggota kelompok, next, Dewi Aulia An-Nafisah, Erika Wanda Herawati, Selina Eris Mustikasari, Trisna Nurul Izzah, Abdi Tia Febriansyah, Rika Kumalasari, dan Abdul Faruk. Asfiksia adalah keadaan di mana bayi baru lahir tidak dapat bernafas secara spontan dan teratur. Keadaan ini biasanya disertai dengan keadaan hipoksia dan hiperkapnu, serta sering berakhir dengan asidosis. Etiologi dari asfiksia, penyebab secara umum dikarenakan adanya gangguan pertukaran gas atau pengangkutan oksigen dari ibu ke janin pada masa kehamilan, persalinan, atau segera setelah lahir. Penyebab kegagalan pernafasan pada bayi disebabkan yang pertama karena faktor ibu. Hipoksia ibu akan menimbulkan hipoksia janin dengan segala akibatnya. Hipoksia ibu dapat terjadi karena hipoventilasi akibat pemberian analgetik atau anestesi dalam gangguan kontraksi uterus, hipotensi mendadak karena pendarahan, hipertensi karena eklamsia, penyakit jantung, dan lain-lain. Yang kedua, ada dari faktor plasenta yang meliputi solusio plasenta, perdarahan pada plasenta previa, plasenta tipis, plasenta kecil, plasenta tak menempel pada tempatnya. Yang ketiga, ada faktor janin dan neonatus, meliputi tali pusat menumbung, tali pusat melilit ke leher, kompresi tali pusat antara janin dan jalan lahir, gameli, IUGR, kelainan kongenial, dan lain-lain. Yang keempat, ada faktor persalinan, meliputi partus lama, partus tindakan, dan lain-lain. Manifestasi klinik asfiksia. Yang pertama, pada kehamilan, menurut penelitian sebelumnya oleh Dwi Ari pada tahun 2017, denyut jantung lebih cepat dari 100 kali per menit atau kurang dari 100 kali per menit, halus dan irregular, serta adanya pengeluaran mekonium. A. Jika denyut jantung janin normal dan ada mekonium, maka janin mulai asfiksia. B. Jika DJJ 160 kali per menit ke atas dan ada mekonium, maka janin sedang asfiksia. C. Jika DJJ 100 kali per menit ke bawah dan ada mekonium, maka janin dalam gawat. Yang kedua, pada bayi setelah lahir, apabila yang pertama, bayi pucat dan kebiru-kebiruan, yang kedua, usaha bernafas minimal atau tidak ada. Yang ketiga, adanya hipoksia. Yang keempat, asidosis metabolik dan respiratori. Yang kelima, perubahan fungsi jantung. Keenam, kegagalan sistem multi organ. Dan yang terakhir, menentukan Apgar score. Penentuan Apgar score dapat dilihat dari tabel seperti yang tertera dalam PowerPoint.
Ada 5. Yang pertama, warna kulit. Yang kedua, frekuensi denyut jantung. Yang ketiga, ada iritabilitas refleks. Yang keempat, ada tonus otot. Dan yang kelima, ada usaha bernafas. Nah, keterangannya, pada bayi normal antara 7-10, kemudian dengan asfiksia sedang sekitar 4-6, dan asfiksia berat antara 0-3. Patofisiologis asfiksia. Bayi akan menarik napas yang pertama kali dengan menangis. Pada saat ini, paru-paru janin mulai berfungsi untuk resoirasi. Alveoli akan mengembang dan udara akan masuk, serta cairan yang ada di dalam alveoli akan meninggalkan alveoli secara bertahap. Bersamaan dengan ini, arteriol paru akan mengembang dan aliran darah ke dalam paru meningkat secara memadai. Bila janin kekurangan oksigen dan kadar CO2 bertambah, maka timbullah rangsangan terhadap nervus vagus sehingga denyut jantung janin menjadi lambat. Jika kekurangan oksigen terus berlangsung, maka nervus vagus tidak dapat dipengaruhi lagi. Timbullah kini rangsangan dari nervus simpatikus sehingga DTJ menjadi lebih cepat dan akhirnya irregular dan menghilang. Janin akan mengadakan pernafasan intrauterin dan bila kita periksa kemudian terdapat banyak sekali air ketuban dan mekonium dalam paru-paru, bronkus tersumbat dan terjadi atelektasis. Bila janin lahir, alveoli tidak berkembang. Jika berlanjut, bayi akan menunjukkan pernafasan yang dalam, denyut jantung terus menurun, tekanan darah bayi juga mulai menurun, dan bayi akan terlihat lemas. Pernapasan makin akan sangat lemah sampai bayi memasuki periode apneu sekunder. Selama apneu sekunder, denyut jantung, tekanan darah, dan kadar oksigen dalam darah atau PaO2 terus menurun. Bayi sekarang tidak dapat bereaksi terhadap rangsangan dan tidak akan menunjukkan upaya pernapasan secara spontan. Selanjutnya, pathway akan dijelaskan oleh Mbak Dewi Aulia Anafisah. Baik, Kak Rika, terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan bagaimana pathway tentang asfixia ini. Dimulai dari persalinan yang lama, penyebabnya dari lilitan tali pusat, presentasi janin abnormal, lalu paralisis pusat pernafasan, dan faktor lain seperti anestesi, obat-obatan narkotik, itu bisa membuat atau penyebab dari asfiksia. Nah, setelah itu, maka akan muncul yang pertama itu ada janin kekurangan oksigen, dan kadar CO2-nya atau karbon dioksidanya itu akan meningkat. Nah, setelah itu, apa yang akan terjadi? Yang terjadi yang pertama adalah nafas cepat. Setelah nafas cepat, yang terjadi adalah apnea atau henti nafas, dan akan membuat DJJ dan tekanan darah itu akan menurun. Setelah itu akan membuat yang namanya pola nafas tidak efektif. Nah, dari DJJ dan tekanan darah menurun, maka akan terjadi yang namanya janin tidak bereaksi terhadap rangsangan. Nah, hal tersebut yang mengakibatkan kematian bayi. Nah, dari hal tersebut muncul diagnosa yang namanya proses keluarga terhenti. Lalu selanjutnya ada suplai oksigen ke paru-parunya itu menurun, membuat kerusakan otak juga, dan akan membuat kematian bayi juga. Dari kerusakan otaknya itu akan membuat diagnosa atau permasalahan yang namanya risiko cedera. Nah, selanjutnya ada suplai O2 dalam darah juga akan menurun, yang mengakibatkan permasalahannya adalah risiko ketidakseimbangan suhu tubuh. Bisa terjadi hipo atau hipertermi. Selanjutnya ada setelah janin kekurangan O2 dan kadar CO2 meningkat, ada yang namanya paru-paru terisi oleh cairan.
Nah, setelah itu akan mengakibatkan yang namanya bersihan jalan nafas tidak efektif. Setelah itu dari paru-paru yang terisi cairan akan juga mengakibatkan yang namanya metabolisme perubahan asam dan basa, terjadilah yang namanya asidosis respiratorik, lalu terjadi yang namanya perfusi ventilasi, dan permasalahan yang terjadi adalah kerusakan pertukaran gas. Next, Kak. Pemeriksaan penunjang asfiksia. Beberapa pemeriksaan diagnostik adanya asfiksia pada bayi menurut Sudarti dan Fauziah tahun 2013, yaitu yang pertama ada pemeriksaan analisa gas darah, yang kedua ada pemeriksaan elektrolit darah, yang ketiga ada berat badan bayi, yang keempat ada penilaian Apgar score, yang kelima pemeriksaan EGC dan CT scan. Penata laksanaan asfiksia. Penata laksanaan asfiksia menurut Surasmi tahun 2013 adalah yang pertama, membersihkan jalan napas dengan pengisapan lendir dan kasa steril. Yang kedua, potong tali pusat dengan teknik aseptik dan dengan antiseptik. Yang ketiga, apabila bayi tidak menangis, lakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah rangsangan taktil dengan cara menepuk-nepuk kaki, mengelus-elus dada, perut, dan punggul. Lalu selanjutnya adalah bila dengan rangsangan taktil belum menangis, lakukan resusitasi mouth to mouth atau secara mulut dengan mulut. Lalu selanjutnya ada pertahankan suhu tubuh agar tidak perburuk keadaan asfiksia dengan cara membungkus bayi dengan kain hangat, badan bayi harus dalam keadaan kering, jangan memandikan bayi dengan air dingin, gunakan minyak atau baby oil untuk membersihkan tubuh bayi, kepala bayi ditutup dengan baik atau kenakan topi. Untuk selanjutnya, apabila nilai Apgar pada menit kelima sudah baik, yaitu sekitar 7 sampai 10, lakukan perawatan selanjutnya, yaitu dengan bersihkan badan bayi, perawatan tali pusat, pemberian ASI sedini mungkin, dan AD kuat. Melaksanakan antrometri dan pengajian kesehatan, memasang pakaian bayi dan mengenakan tanda pengenal pada bayi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam atau tertukar. Nah, selanjutnya akan masuk ke dalam asuhan keperawatan neonatus dengan asfiksia. Yang pertama kita membahas pengkajian terlebih dahulu bagaimana, yang kedua diagnosanya bagaimana, dan yang ketiga perencanaan keperawatannya bagaimana. Next, Kak. Yang pertama, untuk pengkajian, yang paling utama yang harus kita ketahui adalah identitas terlebih dahulu. Dari biodata, keluhan utama, riwayat kesehatan dahulu, riwayat kesehatan keluarga, kebutuhan dasar, pemeriksaan fisik, dan juga ada data penunjangnya. Selanjutnya, ada diagnosanya. Yang pertama ada bersihan jalan napas tidak efektif. Itu tuh apa sih? Jadi ketidakmampuan membersihkan sikret atau obstruksi jalan napas untuk mempertahankan jalan napas tetap paten. Yang kedua ada ketidakefektifan pola nafas, yaitu merupakan inspirasi dan atau ekspirasi tidak memberikan ventilasi yang adekuat. Yang ketiga ada kerusakan pertukaran gas, suatu kondisi ketika individu mengalami penurunan aliran gas yang termasuk di dalamnya adalah oksigen dan karbon dioksida antara alveoli, paru-paru, dan sistem vaskuler di dalam tubuh. Nah, di sini banyak sekali diagnosa yang akan terjadi pada asfiksia, tapi di sini kami mengambil diagnosa yang paling berpengaruh, yang bisa mengancam neonatus. Jadi yang pertama itu ada bersihan jalan napas tidak efektif menggunakan respiratory status atau ventilator, respiratory status dengan airway patency dengan kriteria hasil atau NOC-nya itu suara nafas yang bersih, tidak ada cyanosis dan dyspnea, mampu bernafas dengan mudah, tidak ada pursed lips. Yang kedua adalah menunjukkan jalan nafas yang paten, pelayan tidak sesak atau bayi tidak sesak, irama nafas frekuensi pernafasan dalam rentang normal, tidak ada suara nafas abnormal. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi dan mencegah faktor yang dapat menghambat jalan nafas. Yang kedua ada ketidakefektifan pola nafas.
dengan kriteria hasil yang pertama adalah respirasi dalam batasan normal, tidak terjadi dyspnea, tidak ada akumulasi sputum, tidak terdapat pernapasan, pulse sleep, dan juga tidak terdapat ortopnea. Yang ketiga ada kerusakan pertukaran gas, yaitu ada respiratory status, gas exchange, yang kedua ada respiratory status ventilation, yang ketiga ada vital sign status. Kriteria hasilnya adalah satu, demonstrasikan peningkatan ventilasi dan oksigenasi yang adekuat, memelihara kebersihan paru-paru dan bebas dari tanda-tanda distres pernafasan. Yang ketiga adalah mendemonstrasikan batuk efektif dan suara nafas yang bersih, tidak ada cyanosis dan dyspnea, mampu mengeluarkan sputum, mampu bernafas dengan mudah, dan tidak ada pulse lips. Yang keempat adalah tanda-tanda vital rentang normal, dalam keadaan normal maksud kami. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Apabila dalam menyampaikan materi ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mbak Dewi dan Mbak Rika yang telah memaparkan materi tersebut. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Dibuka dua penanya, monggo. Bertanya, Kak. Nggih, monggo Mas. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bika Febriansa, saya dari kelompok 6 kelas B. Izin bertanya, berapa lama sih penyembuhan bayi asfiksia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Mbak Baik, Dewi. kami akan menjawab pertanyaan dari Mas Abdi dengan soalnya, yaitu tadi soalnya itu ya, berapa lama penyembuhan bayi asfiksia? Betul, apakah seperti itu, Pak? Iya, betul sekali, ya. Oke, menurut jawaban dari kelompok kami, asfiksia yang disebabkannya itu akan hilang dengan sendiri dalam waktu 3 hari setelah lahir. Selama sesak masih terjadi, biasanya bayi cukup diberikan dengan oksigen. Seperti itu, Kak Abdi. Apakah bisa diterima? Bisa, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Ya, Kak, sama-sama. Baik, penanya selanjutnya, monggo. Saya, Selina Aris Mustikasari, akan bertanya, apakah bayi yang mengalami asfiksia itu berbahaya? Terima kasih. Monggo Kak Rika bisa dibantu untuk menjawab. Oke, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Selina. Terkait pertanyaan apakah bayi yang terkena asfiksia itu berbahaya? Kondisi asfiksia harus segera ditangani karena asfiksia itu dapat merusak otak bayi, bahkan merenggut nyawa bayi. Kondisi ini terjadi akibat bayi tersebut kekurangan pasukan oksigen sebelum dilahirkan, yaitu sebelum, selama, dan setelah proses persalinan. Padahal pada proses tersebut oksigen sangat dibutuhkan. Seperti itu. Apakah sudah jelas, Mbak Selina? Sudah, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dan saya ucapkan terima kasih pada narasumber kita, Mbak Dewi dan Mbak Rika yang telah memaparkan materi asfiksia tersebut. Selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup
diskusi kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.